Pura Jagatnata merupakan sebuah pura yang terletak di Jalan Pramuka, Banjarjawu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Tepatnya berada di depan Polres Buleleng dan di sebelah SMA Negeri 1 Singaraja. Untuk sampai ke Pura Jagatnata Singaraja memerlukan waktu sekitar 3 menit jika berangkat dari kampus Tengah Uniksa dan memerlukan waktu 5 menit jika berangkat dari pusat kota Singaraja, yaitu Tugu Singa. Menurut penuturan narasumber Jero Mangku Gede Iwayan Suyase yang berdasarkan atas Purana Pura Agung Jagatnata, bahwa bangunan Pura Jagatnata ini berawal dari pesamuan Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat bersama dengan para Suninjasa Bali yang bertempat di Denpasar pada tahun 1970 yang memutuskan bahwa di setiap kabupaten agar didirikan Pura Jagatnata sebagai parayangan jagat kabupaten sesuai dengan konsep Trihita Karana. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan umat Hindu serta meningkatkan serada dan bakti umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Pada awalnya, pembangunan Pura Jagatnata direncanakan di SKKA atau sekarang lokasi Gedung Laksmi Graha dengan pertimbangan dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng. Namun lokasi tersebut kurang tepat sebagai tempat suci karena bersebelahan dengan makam pahlawan Surastana. Kemudian dicari tempat lain yakni lapangan Kolonel Wisnu di lokasi Pura Jagatnata sekarang berada. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut adalah lokasi tersebut sesuai dengan Aji Kalpasastra dan Aji Silpasastra atau Purana lan Awe-gawe Pura Jagatnata Singaraja, yaitu lokasinya lapang dan luas, dekat dengan perempatan sebagai simbol Chatuspata, dekat dengan Toya Mumbul atau mata air, dan menurut orang suci, tanah tersebut memiliki bau atau aroma yang wangi. Padmasana Agung Pura Jagatnata Singaraja merupakan stana Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa Jagatnata. Diambil dari kitab Astadasa Parwa dalam Itihasa Mahabharata. Bangunan Padmasana merupakan inti dari sebuah pura, di mana dalam pura yang dibangun wajib memiliki bangunan yang disebut dengan Padmasana. Begitu juga di dalam Pura Jagatnata Singaraja, bangunan yang berdiri megah di sebelah timur utama Mandala disebut Padmasana Agung merupakan bangunan yang menjadi inti dari Pura Jagatnata Singaraja. Saat sampai di depan Pura Jagatnata Singaraja, kita akan bertemu dengan tempat persembahyangan yang pertama, yang berisikan patung Ganesha. Setelah itu, kita akan masuk ke area Pura Jagatnata melalui gerbang utama. Di sana terdapat bangunan kesekretariatan. Jika kita hendak mengunjungi pura dengan agenda yang lain selain sembahyang, kita wajib melapor terlebih dahulu ke kesekretariatan. Selanjutnya, kita akan memasuki areal Jaba Tengah Pura. Di sana, kita bisa melihat beberapa bangunan seperti Balu Lantang, tempat sekegong biasa menabuh. Terdapat juga Apit Surang Kiwe atau gerbang masuk kiri, Gelong Puri atau gerbang masuk pusat, dan Apit Surang Tengen atau pintu masuk sebelah kanan. Setelah itu, kita memasuki areal Jeroan Pura. Pada areal Jeroan, kita dapat melihat Balai Pawedan atau kanopi untuk pendeta Hindu membaca mantra. Balai Dana Punya atau tempat bagi umat Hindu yang ingin berdana punya. Pada areal Jeroan juga terdapat Padmasana Agung Pura Jagatnata. Pada areal tersebut terdapat ukiran atau bentuk kura-kura atau empas yang disebut dengan Beda Wong Nala, yang dililit oleh seekor naga yaitu Naga Basuki yang merupakan simbol tanah yang melapisi panas bumi.
Bedawang dilukiskan sebagai penyu atau kura-kura atau empas raksasa yang menyemburkan api di bagian kepalanya. Kata Nala berasal dari bahasa Sanskerta Anala yang berarti api. Di dalam lontar Adiparwa, Brahmanda Purana, dan Agastya Parwa, Bedawang Nala dilukiskan sebagai bedawang api yang berkepala kuda. Bedawang Nala dalam bangunan Padmasana Agung Pura Jagatnata Singaraja merupakan penggambaran pemutaran Gunung Mandragiri. Naga Basuki tersebut membelit antara empas dan dasar bangunan. Kemudian, pada bagian dasar atau tepas ini terdapat ukiran berbentuk bunga teratai dan juga karang gajah atau asti. Di atas naga Basuki terdapat ukiran naga berwarna hitam yang disebut dengan naga Anantaboga. Dan bagian puncak seharusnya terdapat ukiran naga Taksaka. Namun, yang terdapat dalam Padmasana Agung Pura Jagatnata tidak memakai naga Taksaka, melainkan hanya memakai bentuk kursi atau singgasana yang pada bagian dinding belakang singgasananya terdapat ukiran Acintya yang merupakan lambang ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam mitologi Siwagama, demikian pula dalam Sri Purana Tatwa, disebutkan bahwa setelah bumi diciptakan oleh Batari Uma dan Dewa Siwa, lengkap dengan isinya, maka suatu ketika terjadilah bencana. Tumbuhan tidak menjadi, air tidak berkhasiat, serta udara menimbulkan penyakit. Maka berbelas kasihanlah Sang Hyang Trimurti, sehingga beliau turun ke dunia untuk membantu manusia dari penderitaan tersebut. Setelah di dunia, masuklah Dewa Brahma ke dalam tanah, mengambil wujud Sang Hyang Anantaboga. Dewa Wisnu terjun ke air, dan jadilah beliau sebagai Sang Hyang Naga Basuki, dan Dewa Iswara atau Siwa melayang di udara menjadi naga Taksaka. Mengambil makna kias dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bedawang Nala atau magma itu dibungkus oleh tanah atau kulit bumi, atau naga Anantaboga oleh naga Basuki atau samudra dan sungai-sungainya, dan dilindungi oleh naga Taksaka atau lapisan udara atmosfer. Jadi, magma, tanah, air, dan udara itu dilukiskan dengan bedawang Nala dan naga yang menjadi satu kesatuan. Di atas bumi dan atmosfer inilah baru adanya kehidupan dan para dewa bertahta. Ada yang kiblat timur, utara, selatan, dan barat. Inilah yang dilukiskan dengan catur lokapala, lukisan segi empat atau singgasana pada bagian atas Padmasana. Dan di puncaknya adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Pada bagian Kanistha Mandala terdapat perantenan atau sebuah bangunan yang memiliki multifungsi, di mana konteks kegiatan dapur tidak memiliki fungsi pada upacara, tetapi juga sesuai dengan kegiatan keagamaan lainnya di candi ini. Om Swastiastu. Mungkin tiang di Triadarayani jadi mewawancarai jero mangku Gede Wayan Suyasa sebagai salah satu jero mangku Ring-Pura Jagatnata untuk wajib hukumnya bagi setiap orang. Ini kalau kerajaan Hindu ya, wajib hukumnya setiap pusat pemerintahan membangun sebuah pura sebagai pancaring jagat agar wilayah kawasannya aman, tetap. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan jero mangku terkait, wajib hukumnya untuk setiap pusat pemerintah mendirikan Pura Jagatnata agar wilayah kekuasaannya aman.
Namun, dalam perkembangannya dan kebetulan juga letak Pura Jagatnata yang dekat dengan pusat kota Buleleng dan sering dilalui oleh para wisata, akhirnya pura ini semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar Buleleng, sehingga berkembanglah menjadi salah satu objek wisata. Sama seperti pura-pura lainnya, Pura Jagatnata juga memiliki hari khusus atau hari ulang tahun pura yang kita kenal dengan sebutan Hari Odalan, di mana Hari Odalan atau hari khusus Pura Jagatnata jatuh pada hari Purnama Kasa. Setiap pura pasti memiliki dewa khusus yang dipuja atau dewa tertinggi. Untuk Pura Jagatnata, dewa yang dipuja atau dewa tertinggi di Pura Jagatnata adalah Dewa Siwa.